Aku langsung berhambur ke pelukannya. Bibirku rasanya masih keluh untuk berucap. Mas Yusuf tidak membalas pelukanku, namun juga tidak menolak untuk kupeluk. Rasanya aku enggan melepaskan pelukannya, seakan aku takut bila aku melepaskan pelukanku, Mas Yusuf akan memarahiku. Oh, tentu saja aku yakin dia akan marah kepadaku. Aku sudah melupakan kewajibanku sebagai istri. Aku tidak menyambut dia selepas pulang kerja. Mas Yusuf merenggangkan pelukannya. Aku menatap matanya, berusaha menyelami apa yang sekarang difikirkan. Namun, aku tidak bisa memahami tatapannya, hanya datar saat melihatku. Pulang, ucapnya singkat. Ya Allah, suamiku beneran marah denganku. Mas Yusuf menarik tanganku halus membawaku ke mobilnya. Membukakan pintu mobil menyuruhku masuk. Di mobil terasa bisu, tidak ada yang memulai pembicaraan. Lidahku juga keluh untuk mengucapkan kata maaf. Aku menghapus air mataku yang terus menetes. Rasa bersalahku menggunung. Mas Yusuf sama sekali tidak menatapku. Dia melihat lurus ke depan dengan wajah datarnya. Sesampai di rumah, Mas Yusuf langsung turun meninggalkanku di mobil. Aku rasanya hampa. Aku tidak tahu caranya meminta maaf terlebih dahulu. Semasuk di rumah, aku langsung masuk ke kamar, melihat Mas Yusuf yang berbaring tidur dengan memunggungiku. Mungkin bukan hari ini aku meminta maaf. Jam sudah menunjukkan pukul 3:20. Perempuan yang akan menginjak usia 19 tahun itu bangun dari tidurnya yang mungkin tidak nyenyak. Ya, perempuan cantik itu tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kesalahannya yang ia perbuat dengan suaminya. Suaminya itu bahkan langsung tidur membelakanginya seolah menganggap tidak terjadi masalah. Memang masalahnya bukan di suaminya, karenanya itu Aisyah tahu. Aisyah membangunkan suaminya untuk sholat malam seperti biasa. Ia juga ingin menyelesaikan segera masalah dengan suaminya. Aisyah tidak ingin berlarut dalam situasi seperti ini. Ia tidak ingin menampun dosa terlalu banyak. Dirinya sadar memang sepenuhnya kemarin memang kesalahannya. Ia terlalu larut dengan kesenangan bersama dua sahabatnya. Mas, bangun yuk, sholat tahajud dulu, ucap Aisyah lembut dengan menggoyang lembut bahu suaminya. Yusuf mengerjapkan matanya, menyipit melihat istri cantiknya yang sudah menggunakan mukena. Yusuf seakan terhipnotis, bangun dari tidurnya, dia seperti melihat bidadari surga turun ke bumi. Namun, Yusuf langsung tersadar, ia masih kecewa dengan istrinya. Kemarin dia langsung pergi tidur bukan ingin menunda menyelesaikan masalah dengan istrinya. Tapi Yusuf tidak mau saat berhadapan dengan istrinya amarah menguasainya. Ia takut akan berbuat kasar atau berucap yang tidak baik kepada istrinya. Maka dari itu dia meredamnya dengan langsung tidur. Tanpa ucap dia bangkit dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Aisyah melamun, suaminya masih marah dengannya. Tentu saja, Aisyah bahkan belum menjelaskan kenapa dirinya membuat khawatir sang suami. Seusai sholat subuh, dua pasangan itu masih saling diam, tak saling bicara. Entah si wanita yang tidak mau memulai kalimat untuk diucapkan atau si pria yang masih amat marah dengan istrinya. Aisyah seperti biasa, sehabis sholat subuh ia akan berkutat ke dapur meracik makanan untuk disantap olehnya dan suami tampannya. Ia ingin segera mendapat maaf dari Yusuf, tapi selepas sholat tahajud berjamaah, Yusuf masih diam dengan wajah datarnya. Sekarang suami Aisyah Az-Zahra itu masih belum pulang dari sholat subuh berjamaah di masjid. Aisyah memasak menu makanan kesukaan suaminya, cumi goreng. Akhir-akhir ini Yusuf meminta dibuatkan cumi goreng kepada Aisyah. Tapi istrinya yang tidak ada bahan memasak untuk membuatnya, jadi Aisyah ingin mencoba memasak menu keinginan suaminya. Semoga saja ini awal mendapat maaf dari suaminya. Ya, semoga saja. Assalamualaikum, suara Yusuf dari balik pintu. Aisyah mematikan kompornya, mencuci tangan sebentar. Ia berlari kecil membukakan pintu untuk suaminya.
Entah mengapa semangat Aisyah hari ini menggebu. Semangat Aisyah. Waalaikumsalam Mas. Aisyah mencium tangan suaminya sesudah membukakan pintu untuk Yusuf. Aisyah dan Yusuf masuk ke dalam rumah dengan hening. Aisyah harus segera membujuk suaminya untuk memaafkannya. Mas, makan dulu yuk, aku buat cumi goreng kesukaanmu, ucap Aisyah dengan raut wajah semangat. Aku mau ganti baju dulu, ucap Yusuf masih datar lalu melenggang ke kamar. Wajah Aisyah langsung lesu, semangat paginya hilang. Aisyah menyemangati dirinya sendiri, ia harus bisa mendapat maaf dari suaminya. Aisyah pergi ke dapur menata makanan di meja makan. Yusuf berjalan di meja makan, sudah rapi menggunakan setelan kantornya. Aisyah berusaha menyemangati dirinya. Ia menyiapkan nasi ke piring suaminya. Mas, nih dimakan, aku buatnya dengan sepenuh hati ini. Aisyah menyodorkan nasi cumi goreng ke suaminya. Sama, Yusuf masih diam dan makan dalam hening. Rasanya bahu Aisyah merosot lemas. Suaminya masih dingin seperti awal bertemu. Aisyah tidak suka. Sekarang atau tidak sama sekali, ia harus mendapatkan maaf suaminya. Melihat nasi dan lauk yang sudah habis disantap oleh sang suami, hati kecil Aisyah senang. Meskipun suaminya masih marah, namun Yusuf masih menghargai kerja kerasnya. Yusuf memakan dengan lahap menu yang dibuat Aisyah. Saat Yusuf akan berdiri meninggalkan meja makan, Aisyah dengan cepat ikut berdiri. Mas, boleh bicara bentar? Yusuf diam sebentar. Gak di sini. Lalu Yusuf berjalan meninggalkan meja makan. Aisyah mengikuti di belakang Yusuf. Suaminya membawa di ruang keluarga. Apa yang mau kamu bicarakan? Ucap Yusuf dengan nada khas dinginnya. Aisyah menunduk. Ia takut menatap mata tajam suaminya. Kalau gak ada yang dibicarakan, aku mau pergi ke kantor. Yusuf akan berdiri dengan spontan. Aisyah memegang tangan suaminya. Mas, jangan dulu. Tahan Aisyah. Yusuf mengangkat satu alisnya. Aisyah menarik nafas sebentar. Mas, maaf. Aisyah menautkan dua tangannya di belakang. Yusuf mengerutkan dahinya. Untuk? Aisyah menggenggam tangan Yusuf erat. Maafin aku. Aku salah gak ngabarin kamu pulang malam. Aku buat kamu khawatir kemarin, ucap Aisyah sudah tersendat oleh tangisnya. Yusuf sangat tidak tega melihat istrinya yang menangis seperti ini. Sebenarnya Yusuf sudah tahu kenapa kemarin Aisyah sampai melupakannya di rumah. Adiknya menceritakan tentang dia yang sekarang hijrah karena mendengar kajian dengan kedua sahabatnya. Aisyah yang terlalu antusias, sahabatnya kembali ke jalan yang benar hingga lupa waktu. Maklum, lelaki tampan berwajah Arab itu membawa istrinya ke pelukannya, memeluk istrinya hangat. Aisyah membalasnya dengan menenggelamkan wajahnya di dada Yusuf. Yusuf memang sengaja mendiamkan istrinya dari semalam. Dia ingin Aisyah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yusuf ingin istrinya sadar bahwa ia sudah menjadi istri dan Yusuf yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kelak bertanggungjawabkan di akhirat. Yusuf sudah memaafkan istrinya. Dia juga seharusnya berterima kasih kepada Aisyah sudah membawa adiknya menjadi lebih baik lagi, mau berhijab dan menutup aurat. Yusuf menghapus air mata di pipi Aisyah, mencium kening Aisyah lama. Aku sudah memaafkanmu. Udah, jangan cengeng gitu. Beneran, rengek Aisyah dengan mata sembabnya. Jangan diulangi lagi. Aisyah mengangguk semangat. Jangan diamin aku lagi. Daripada aku marah terus bentak kamu. Yusuf masih memeluk Aisyah dari samping. Aisyah tersenyum, sungguh hatinya sangat lega. Gak apa-apa, yang penting kamu gak diamin aku kayak kemarin, ucap Aisyah sedikit ragu. Dirinya jadi membayangkan kalau ia dibentak oleh Yusuf. Tidak bisa dibayangkan. Yakin gak apa-apa? Aisyah mengangguk sebentar lalu menggeleng. Yusuf yang melihat raut wajah istrinya tertawa gemas. Aku gak bakal diamin kamu. Kalau kamu gak salah. Istri salah itu harus diingetin. Iya tahu, kamu sebenarnya gak sepenuhnya salah. Justru aku berterima kasih banget sama kamu sudah menjadi jembatan untuk adikku hijrah. Tapi kamu juga salah karena posisi kamu yang sudah punya aku.
istriku. Dalam bentuk apapun kamu harus ngabarin aku. Aisyah merona saat Yusuf menekan kata istri. Rasanya Aisyah jadi tambah cinta dengan istrinya. Rasanya Yusuf jadi tambah cinta dengan istrinya. Makasih ya, kamu udah jadi imam yang sempurna buat aku. Aisyah mengeratkan pelukannya. Yusuf terkikik geli. Dia sudah terbiasa dengan istri kecilnya yang suka manja padanya. Dan tentu saja dia suka. Tidak ada yang sempurna, sayang. Astagfirullah, iya kan yang maha sempurna itu Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar istriku. Yusuf mencubit pelan hidung Aisyah. Aisyah merenggangkan pelukannya sebentar. Mas, kok tahu kalau Nisa hijrah? Kan aku belum kasih tahu ke kamu. Nisa yang cerita, dia bilang juga nggak boleh marahin kakak ipar tercintanya, soalnya yang bantu dia beli hijab seharian. Cerita Yusuf dengan nada gurauan. Aisyah menatap mata Yusuf mencoba mencari raut kemarahan di wajah suaminya. Tapi syukurlah sama sekali tidak ada. Suaminya memang pemaaf. Mas, aku sungguh minta maaf. Aku beneran lupa waktu. Aku yakin aku pasti kamu khawatir plus mau marah lihat aku gak ada di rumah. Padahal kamu udah capek-capek pulang kerja. Betul, saat aku pulang terus gak ada kamu di rumah. Khawatirku bukan main, pengen marah jelas. Tapi aku marah sama diriku sendiri. Aku dikasih amanah sama Allah untuk menjaga kamu dan aku tidak mungkin kan melanggarnya. Maaf. Aisyah amat terharu mendengar ucapan suami tercintanya. Udah, jangan minta maaf terus. Aku mau berangkat kerja dulu. Perempuan berusia 18 tahun itu membulatkan matanya. Ya ampun mas, pasti udah telat. Sekarang udah jam berapa? Mas Yusuf jadi telat gara-gara aku, ucap Aisyah khawatir heboh. Yusuf tertawa renyah melihat reaksi istrinya. Gak apa-apa sayang, aku kan bosnya, jadi santai masuk jam berapa saja. Masih gak boleh gitu, kamu kan diberi amanah jadi pemimpin kantor. Gak boleh bicara kayak gitu. Aisyah menepuk pelan lengan Yusuf. Yang buat telat siapa? Sindir Yusuf. Aisyah menutup bibirnya. Benar juga yang membuat semua suaminya telat kan dirinya. Kenapa ya malah memarahi Yusuf? Iya. Aisyah menggaruk rambutnya yang tidak tertutup himar. Sudah gak usah heboh kayak gitu, gak kelar-kelar ini. Aku meeting jam 10. Ini masih jam 9, santai. Gurau Yusuf. Mengambil himar instan di samping sofa Aisyah memakainya. Ia akan mau mengantar suaminya kerja sampai depan pintu. Yusuf membantu membenarkan hijab instan yang sedikit tidak rapi. Cantiknya, lirik Yusuf spontan. Apa mas? Istriku cantik. Aisyah tersenyum dengan pipi merona. Terima kasih suami tampanku, balas Aisyah merapikan dasi Yusuf. Yusuf menyodorkan dasi ke Aisyah meminta bantuan istrinya memasangkannya. Aisyah yang peka langsung mengalungkan dasi ke leher suaminya. Aisyah berjinjit mencoba mengalunkan dasi ke leher suaminya. Yusuf yang peka kalau Aisyah nggak nyampe tingginya, ia sedikit menunduk menyamakan dengan Aisyah. Aisyah tersenyum, peka sekali sang suami tampannya. Kamu nggak kuliah? Aku mau libur aja, lagian nggak ada kelas hari ini, mau di rumah aja nungguin kamu pulang kerja. Yusuf mengecup kening istrinya penuh perasaan. Gak sabar pengen cepat pulang kantor atau gak usah ngantor ya sekalian. Mas, sebel Aisyah menepuk lengan suaminya lagi. Bercanda sayang, aku berangkat dulu ya. Kalau mau keluar rumah izin ke aku, insya Allah kasih izin ke kamu. Aisyah mencium tangan suaminya. Gak mau di rumah aja, ucap Aisyah terdengar manja. Namun Yusuf sangat menyukai Aisyah yang seperti ini. Assalamualaikum. Aisyah menyerahkan tas kerjanya kepada Yusuf. Rasanya Yusuf ingin selalu seperti ini, tanpa beban, selalu membuat istrinya tersenyum. Ya, semoga setelah ini tidak ada masalah menimpa rumah tangganya. Waalaikumsalam, jawab Aisyah menutup pintu rumah. Bersambung.